Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas boykot PSS Sleman. Nah, bagaimana ceritanya kok PSS Sleman ini diboykot? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Nah, sesi latihan kemarin PSS Sleman kedatangan tamu oleh supporternya sendiri yang memakai baju secara tertutup semua. Wah, berpakaian seperti ultras lah. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Mereka menyampaikan hak-hak mereka sebagai supporter ya. Nah, tuntutan tersebut berisi apa? Oke, nanti saya akan membahasnya satu persatu poin-poin yang dituntut oleh pihak dari Brigata Kurvasud ini. Nah, supporter memang harus seperti ini ya. Ketika klub itu tidak ada keputusan secara tegas ataupun klub itu keputusannya terbiasa main aman ataupun terbiasa bertele-tele dan lain-lain, mereka hanya ingin menguntungkan cuan-cuan dan cuan. Nah, tetapi ketika satu atau dua kehilangan nyawa, mereka hanya turut berduka cita seperti itu terus, tapi tidak ada perubahan sama sekali, sama dengan percuma gitu. Kita sebagai penonton sepak bola cuma turut berduka cita lah, kita sebagai supporter sebagai korban gitu. Makanya tidak ada kejelasan sama sekali, berarti kan klub itu tidak respect gitu, seperti itu ya. Kalau hanya ucapan dan seperti poster dan lain-lain, ya sama aja bohong gitu. Kita sebagai supporter itu menuntut klubnya untuk berstatement secara tegas ataupun menginginkan perubahan di sepak bola Indonesia ini. Sepak bola Indonesia ini kan saatnya, ini kan sebagai momen ya untuk merubah sepak bola Indonesia ini agar ke depan itu menjadi lebih baik. Bukan berarti kita itu berebut kekuasaan, itu tidak. Banyak yang bilang korban belum ada keadilan tetapi sudah berebut kekuasaan. Bukan seperti itu konsepnya. Kita tetap menuntut keadilan, tapi kita juga menuntut juga perubahan sepak bola Indonesia ini lebih baik dengan sistem yang lebih baik gitu, dan diisi orang-orang yang lebih baik, tidak orang-orang seperti itu rangkap jabatan dan lain. Jika sistemnya sejak awal pun salah, nanti turunnya itu juga pasti akan salah, amburadul seperti kemarin itu terjadi korban sampai seperti itu kan karena awalnya kan sistem yang buruk terlebih dahulu. Lah, kita kan benahi seperti itu dulu, bukan berarti kita itu tidak respect terhadap korban ataupun usut tuntas korban ini belum selesai ataupun keadilan belum didapat tapi sudah rebutan jabatan. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita kan makanya menuntut untuk agar secara sepak bola Indonesia ini biar lebih baik ke depannya. PSSI juga bagus, makanya sistemnya bagus dan lain-lain, penjadwalan dan lain-lain itu kan bagus ya. Nanti kan sepak bola Indonesia pasti akan mengikuti gitu. Intinya seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, dengan di demonya PSS Sleman kemarin sama BCS ini gimana ini? Ya, supporter memang berhak menuntut klubnya ya. Karena memang klubnya itu kan sebagai anggota PSSI, voter. Jadi memang PSS dituntut tegas, mungkin seperti Persis Solo dan Persebaya ya. Persis Solo dan Persebaya ini kan mungkin poros lah untuk saat ini ya. Karena kedua tim ini menyuarakan KLB, menyuarakan tentang perubahan di tubuh PSSI. Tapi saya lebih menyoroti soal tunggangan tadi ya, kepentingan atau jabatan. Supporter yang kita lihat loh ya, dan kita lihat itu kalau supporter itu cuma menuntut adanya perubahan dan reformasi PSSI, itu nanti terserah gimana ya. Beda kalau tunggangan itu, oh ki calonnya jenengi iki lah, itu ketahuan kalau ada maksud meraih jabatan tertentu lah ya. Tapi kalau supporter yang saya lihat itu memang mereka cuma menuntut adanya reformasi, adanya revolusi, adanya perubahan. Entah terserah siapa nanti pengurusnya itu bagaimana ya, supporter tidak mau tahu soal itu lah. Mereka cuma ingin ada perubahan karena sudah tragedi ini kan menelan banyak korban lah ya. Ya, kita tidak pungkiri bahwa ada oknum-oknum ya yang memanfaatkan kejadian ini untuk ya meraih jabatan ya. Jadi sok-sokan berempati, sok-sokan kuar-kuar, ending-endingnya ya kur iki jabatan iki cocok ya, kuwi ketok banget ya kuwi golek jabatan. Tapi kalau yang kita lihat supporter itu benar-benar tulus, ikhlas ingin ada revolusi.
Ya betul sekali ya. Kalau saya melihat dua klub yang menginginkan KLB dari Persebaya dan Persis, ini saya rasa ini benar-benar pure murni mereka menginginkan sepak bola Indonesia ini lebih baik. Bukan berarti kok Kaisang dan Mas Azrul ini menginginkan jabatan di PSSI. Bahkan Kaisang sendiri tidak berminat juga untuk menjadi PSSI. Mas Azrul sejak sebelum Kaisang ada, Persebaya selalu menginginkan PSSI ini lebih baik. Jadi sekarang itu enak, Mas Azrul ada temennya gitu, Mas Kaisang ini dengan hadirnya Persis Solo ini. Nah, PSS Sleman ini sebenarnya sudah enak loh, kondisinya ini sudah penak. Kue ora pelopor, tapi kue cuma ngekor, garek ngikuti klub Persis Solo gitu loh. Makanya kue kan mungkin bakal apa digembosi dan lain-lain. Soalnya kan yang mulai ini kan Persis dulu. Kita kan tahu Persis siapa pemiliknya, Kaisang dan lain-lain, backingan siapa dan lain-lain, kita sudah tahu gitu. Maunya ojo wedi lah, wong iki wis dimulai wong sik mbok kowe yo garek meluan penak berstatement tegas gitu. Intinya kan nek kowe dadi pelopor untuk saat ini, kemungkinan besar PSS Sleman bakal dihabis-habisi. Tapi kalau ini kan sudah ada 1-2 klub yang menyatakan sikap, jadi kalian tinggal mengikuti aja, itu kan gampang, intinya seperti itu ya. Nah, tuntutan dari BCS sendiri ini ada beberapa poin ya. Poin-poinnya itu sangat berkelas semua, saya rasa ada 5 poin. Yang pertama ini memiliki sikap yang jelas terkait tragedi Kanjuruhan. Nah, PSS Sleman sudah menyatakan sikap, tapi itu belum jelas ya, ataupun belum ngambang lah. Intinya sikapnya PSS Sleman ini ngambang. Lalu yang kedua ini menuntut PSS Sleman selaku voter mendukung KLB. Wah, ini sangat keren ini. Poin yang ketiga ini nggak kalah keren juga, menuntut PSS Sleman untuk sementara menarik diri dari Liga 1 selama tragedi Kanjuruhan belum diselesaikan secara tuntas. Supporternya sampai seperti ini loh. Nah, ini yang keempat, menuntut PSS Sleman untuk melakukan evaluasi terkait keamanan, menyusun mitigasi. Nah, ini sebenarnya ini kan untuk klubnya sendiri ya, untuk menanggulangi biar tidak terjadi seperti itu di Sleman gitu. Nah, yang kelima ini, jika PSS Sleman masih pasif dan tidak memenuhi tuntutan hingga 11 November, tepat 1 bulan tragedi Kanjuruhan, maka akan ada pergerakan yang lebih besar dari supporter Brigata Kurvasud sendiri. Nah, gerakan kemarin sendiri aja baru gerakan kecil seperti menempeli bus PSS Sleman tentang tuntutan-tuntutan Brigata Kurvasud ini dan lain-lain, dan tanda tangan seluruh pemain, pelatih dan staf PSS Sleman setuju tentang tuntutan dari Brigata Kurvasud ini. Ya, ini cukup keren ya, supporter yang seperti ini yang mungkin saya rindukan di Indonesia gitu. Supporter Indonesia banyak sebenarnya yang besar-besar, tapi selama ini malah banyak yang diam, hanya cuma berduka cita itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah gitu. Maksudnya jika tidak bisa memberi keadilan terhadap korban, kita setidaknya cari jalan lain gitu. Maksudnya jangan jangan cuma gitu aja diem dan lain-lain. Jangan kita mencari jalan agar sepak bola Indonesia ini ke depan sistemnya lebih bagus dan lebih baik gitu. Kalau tidak bisa mencari keadilan bagi korban gitu ya. Tapi yang penting memang utama memang saat ini keadilan bagi korban sih. Tapi setidaknya kita juga berusaha gitu, makanya mencari solusi agar sepak bola Indonesia ini lebih baik gitu. Nah, menurut pendapatmu gimana Cuk tentang 5 tuntutan Brigata Kurvasud ini yang tadi saya sebutkan ini? Ya, luar biasa ya, dari statement dari Brigata Kurvasud sendiri ya, atau supporter PSS Sleman. Ini memang penting, harusnya memang ini diterapkan oleh semua supporter di Indonesia ya, terutama yang klubnya itu belum menentukan sikap soal KLB. Karena bagaimanapun harus ada perubahan. Soalnya ini kan tragedi menyangkut supporter yang menjadi korban dan itu meninggal dunia ya di situ ya. Jadi hal tersebut itu berpotensi terjadi di supporter lain, di klub lain, kalau memang tidak ada usut tuntas dalam kejadian itu, tidak ada perubahan yang menyeluruh dalam tubuh sepak bola Indonesia, terutama mungkin dari pihak federasi, aparat, pemerintah dan lain-lain ya. Jadi memang itu perlu dilakukan oleh supporter seluruh Indonesia, menuntut klubnya untuk tegas dalam hal ini ya. Terutama ya KLB, selain KLB juga
Yang saya cermati itu poin soal mitigasi ya, sistem keamanan di stadion itu kan memang itu sangat vital sekali ya. Jadi itu juga sebenarnya sudah diumumkan oleh pemerintah ya, Pak Presiden Jokowi ingin adanya pembenahan soal tingkat keamanan di stadion dan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Ya betul sekali. Saya harap sih nanti banyak supporter setelah ini, banyak supporter yang menuntut klubnya untuk KLB ini sebenarnya. Dan juga sistem mitigasi ini, sistem keamanan di stadion ini juga penting sekali. Soalnya itu vital juga. Nah, kalau yang pertama tadi kan soal KLB ini ya. KLB ini memang sangat penting banget bagi nanti ke depan sepak bola Indonesia agar juga lebih baik. Untuk saat ini kemungkinan besar ini untuk nonton bola saya rasa seperti hambar. Memang beberapa konten saya menyebutkan seperti itu ya, belum bernafsu lagi untuk melihat sepak bola Indonesia ini, belum bernafsu lagi ya. Kalau sudah ada keadilan, kalau sudah ada perubahan sepak bola Indonesia mungkin ya berbeda lagi, itu intinya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.